Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri dan para panitia yang saya hormati serta para peserta LDBI 2022 yang saya banggakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miranda Permatasari. Saya menjadi perwakilan salah satu SMA Negeri 1 Sabang. Semasa Sabang, cerdas, disiplin dan beretika. Satukan semangat, tingkatkan prestasi. Pada kesempatan dan tahap ini saya akan menjadi tim pemerintah dengan mosi sebagai negara berkembang dan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang saya hormati, sebelumnya saya akan membacakan dan menjelaskan sedikit dua poin saya. Poin yang pertama, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lautan. Tidak dipungkiri mengapa banyak masyarakat di Indonesia bekerja sebagai pelaut atau nelayan. Yang kedua, ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki suatu negara. Contohnya, menyediakan jasa penyeberangan kapal antar pulau, industri antar barang melalui jalur laut, aktivitas perekonomian pelabuhan, dan tambang emas, serta tambang minyak di lautan. Dewan juri yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan beberapa argumen mengapa saya setuju bahwa pemerintah tidak akan menggunakan ekonomi biru. Argumen yang pertama, jika penangkapan ikan melebihi batas maksimum karena pesatnya pelaut di lautan Indonesia akan merusakkan ekosistem laut yang dimana tidak akan ada keindahan lagi di dalamnya. Para nelayan juga akan menggunakan berbagai macam cara agar dapat menangkap ikan yang terbilang cukup pesat karena meningkatnya jumlah permintaan ikan, misalnya seperti pengaboman, jala, dan lain-lain. Hal itu tentu akan merusak ekosistem yang ada di laut seperti rusaknya terumbu karang dan ikan yang tidak menjadi target nelayan seperti ikan anakan akan terkena imbasnya atau mati. Kedua, jika banyak turis yang berdatangan, tidak bisa dijanjikan bahwa ekosistem di laut akan terjaga. Akan banyak sampah-sampah di laut jika ekonomi biru tidak diseimbangkan dengan kelestarian alam agar tetap terjaga. Akan ada sedikit dari mereka yang akan membuang sampah ke laut dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran lingkungan. Memang bagus jika turis banyak berdatangan ke negara kita, akan menjadi salah satu spot wisata yang terkenal di mancanegara. Tetapi jika kebanyakan turis yang tidak akan menyadari jika membuang sampah ke laut itu akan menjadikan pencemaran lingkungan, maka lautan di Indonesia, ekosistem di Indonesia akan terancam tidak akan terjaga. Baiklah, yang ketiga, pesannya pengambilan minyak di laut secara tidak sadar akan terjadinya pembocoran tabung yang tentunya akan merusak ekosistem laut, seperti tumpahnya minyak yang menyebabkan tercemarnya air laut dan ekosistem di laut akan punah. Dan ini tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat kita sendiri. Yang ketiga, banyaknya penyebaran tambang emas di lautan Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Akan adanya pertengkaran yang terjadi karena perebutan wilayah tempat penambangan emas tersebut antara masyarakat dengan masyarakat, kelompok dengan kelompok, pemerintah dengan masyarakat, serta daerah wilayah dengan daerah wilayah lainnya. Jadi, Dewan Juri yang saya hormati, perlu kita ketahui lagi di sini ekonomi biru memanglah diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dan pemerintah memang bagus menciptakan strategi ekonomi biru untuk kelangsungan masyarakat Indonesia sendiri agar pembangunan ekonomi nasional di Indonesia terjaga dan meningkat. Tetapi tidak semua caranya aman untuk kelestarian habitat di laut dan kita sendiri. Sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa saya setuju dengan tim pemerintah untuk tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru demi pembangunan ekonomi nasional masyarakat Indonesia. Baiklah, segitu saja. Baiklah, terima kasih.